Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membacakan Al-Quran Al-Fatihah bagi muslim yang menyesuaikan Al-Fatihah. Selesai. Hari ini kita akan membahas mengenai materi HSDPA. Tapi sebelumnya kita akan mereview dulu perkembangan dari teknologi 1G, 2G, 3G, 3,5G, 4G, dan 5G. Jadi teknologi ini sekarang sudah sangat maju. Mulai dari GPRS, GPRS, UMTS, HSDPA, itu merupakan generasinya. Jadi GPRS adalah generasi pertamanya, disusul dengan 8G, dengan memberikan layanan agak cepat, lalu 3G, dengan menghadirkan layanan tercepat, dan akhirnya teknologi sekarang 3,5G. Menyingkirkan semua dengan menghadirkan layanan sangat cepat untuk mengakses data, dan mungkin akan hadir layanan 4G. Perjalanan dari generasi G itu berarti generasi ini berhubungan dengan kecepatan transmisi data. 1G itu original analog cellular for voice, ya, itu 14,4 kilobyte per second kecepatannya. Sementara 2 GPRS, TDMA dan CDMA. Nah, kalau CDMA ini terkenal sekali itu Asia, atau kompleksi. Itu untuk CDMA. Itu 9 sampai 14,4 kilobyte per second. Kemudian disusul dengan 3G, ya, ada CDMA, F2, UMTS, dan 8G. Nah, ini banyak provider yang menggunakan 500 sampai 700 kilobyte per second. Sementara untuk HSDPA itu 7,2 megabyte per second. Nah, itu replacement dari G. 4G itu bisa menggunakan LIP, Wi-Fi, WiMAX, LTE, itu sampai 3 sampai 5 megabyte per second. Sampai sekarang 5G 3 byte per second. Nah, itu yang akan segera diluncurkan mudah-mudahan. Nah, untuk memudahkan pembelajaran di sini akan dijabarkan secara singkat definisi dari setiap kata asing yang berhubungan dengan teknologi. GPRS ini adalah General Packet Radio Service. Itu suatu teknologi yang digunakan untuk pengiriman dan penerimaan paket data. Jadi kalau untuk menerima dan mengirim sebuah informasi itu menggunakan yang namanya atau paket data itu menggunakan GPRS. GPRS sering disebut dengan teknologi 2,5G. Fasilitas yang diberikan oleh GPRS itu berupa email, MMS, pesan gambar. Kalau dulu kan kita mengirim gambar itu menggunakan MMS. Ini handphone versi zaman dahulu kala itu belum ada WA lagi, ya. Kemudian untuk browsing melalui internet, media browsing kayak Mozilla Firefox. Kemudian secara teori GPRS memberikan kecepatan akses antara 56 kb per second sampai 115. Nah, ini merupakan Enhanced Data for Global Evolution. Itu merupakan teknologi perkembangan dari GSM. Rata-rata memiliki kecepatan 3 kali kecepatan GPRS. Jadi dia memiliki kecepatan 3 kali GPRS. Kalau misalnya GPRS 115 kb per second, berarti kalilah 3. Nah, seperti itu. Dalam per secondnya. Nah, kemudian kecepatan akses edge secara teori sekitar 384 kb per second. Fasilitas yang disediakan edge sama seperti GPRS. Ada email, MMS, dan browsing. Kemudian UMTS atau disebut dengan Universal Mobile Telecommunication Service. Nah, itu merupakan perkembangan selanjutnya dari edge.
UMTS sering disebut juga dengan generasi ya, ketiga, disebut dengan 3G. Selain menyediakan fasilitas akses internet, email, MMS, dan browsing, UMTS juga menyediakan fasilitas video streaming, video conference, video calling. Secara teori kecepatan akses UMTS sampai 480 KB per second. Disusul dengan hadirnya HDPA, High Speed Downlink Package Access, merupakan perkembangan akses data selanjutnya dari 3G HDPA, sering disebut dengan 3,5G karena HDPA masih berjalan pada platform 3G. Secara teori kecepatan akses HDPA itu sama seperti 480 KB per second, tapi pastinya HDPA lebih cepat. Nah, gitu. Kemudian ada yang namanya perkembangan teknologi nirkabel. Nah, perkembangan teknologi nirkabel itu dapat dirangkum menjadi beberapa item. Yang pertama itu generasi pertama. Generasi pertama itu hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog. Jadi merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah atau disebut dengan low speed. Dan suara sebagai objek utama. Jadi yang menjadi objek utama adalah suara, bukan berupa gambar. Nah, contoh NMT, AMPS, nah itu Nordic Mobile Telephone. Kemudian AMPS itu Analog Mobile Phone System. Disusul dengan generasi kedua, dijadikan standar komersial dengan format digital, kecepatan rendah, menengah. Kemudian contoh GSM dan CDMA. Ya. Kemudian antara generasi kedua dan generasi ketiga itu sering disisipkan generasi 2,5 itu digital. Kecepatan menengah hingga 150 KB per second. Kemudian teknologi yang masuk di kategori 2,5G itu adalah layanan berbasis data seperti GPRS. Dan EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution pada domain GSM dan PDN. Kemudian disusul dengan generasi ketiga, mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia untuk broadband ya. Kemudian contoh WCDMA atau dikenal dengan UMTS dan CDMA 2000 itu F2 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi teknologi 4G ini menurut IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah 3G and beyond. Sebelum 4G, jadi sebelum 4G High Speed Downlink itu paket access atau disebut dengan HDPA yang kadang-kala disebut sebagai teknologi 3,5G. Telah dikembangkan oleh WCDMA sama seperti F2 dan lain sebagainya. Nah, perbedaan antara semua ini adalah terletak pada jaringan 1G itu pertama kali ditemukan pada tahun 1980. Jadi era-eranya kita menggunakan pager. Jadi kalau anak-anak zaman now sekarang mungkin ada yang nggak tahu ya pager itu apa. Pager itu kita gunakan itu untuk mengirim pesan. Jadi zaman-zaman pager. Tuh. Nah, yang harus Anda ketahui adalah bahwa ini adalah standar baru dari teknologi jaringan. Nah, yang harus kita ketahui itu merupakan standar baru dari teknologi jaringan. Nah, zaman di mana campur tangan manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan, semuanya benar-benar sudah otomatis dan dengan bentuk yang lebih kecil tentunya. Karena ini adalah ponsel generasi pertama, mereka membuat yang sangat serius. Jadi mereka membuat ponsel yang kuat dan handal yang akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Nah, ini dia. Kemudian kemampuan dari 1G itu hanya dapat bisa melayani komunikasi suara saja. Jadi tidak dapat melayani komunikasi data dalam kecepatan tinggi. Kayak apalah, bisa juga disebut kayak HT ya, HT. Melalui sinyal radio. Nah, kelemahannya itu penggunaan teknologi analog pada generasi pertama
menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas trafik yang kecil, jumlah pelanggan yang dapat ditampung satu sel terlebih sedikit, kemudian penggunaan spektrum frekuensi boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi, ya kan? Oh, bayangkan kalau misalnya satu alat komunikasi satu orang berapa pula kan? Satu kanalnya itu mempunyai frekuensi satu pula itu satu orang, kan repot juga. Maka lahirlah yang namanya dua generasi. Generasi kedua pada awal tahun 90-an. Untuk pertama kalinya muncul teknologi jaringan seluler digital yang hampir bisa dipastikan memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknologi yang lebih besar. Muncul terlebih dahulu di Eropa, sementara Amerika mengandalkan di MPS dan Qualcomm CDMA. Generasi kedua ini memiliki fitur CSD sehingga transfer data jauh lebih cepat. Sekitar 14,4 kB per second. Nah, kita juga dapat mengirimkan pesan, tetapi fitur CSD ini akan menghabiskan biaya yang besar karena jika kita ingin terhubung ke internet, Anda harus menggunakan daya up yang dihitung per menit. Jadi yang termasuk ke dalam teknologi ini adalah Time Division Multiple Access atau disebut dengan TDMA. Kemudian ada Personal Digital Cellular atau PDC. IDEN Digital European Cordless Telephone atau DICT. Kemudian Personal Handphone Service atau PHXPS. IC CDMA. Global System for Mobile atau disebut dengan GSM. Itu. Ya, kalau kita bedah satu-satu, TDMA itu cara kerjanya dengan membagi alokasi frekuensi radio berdasarkan satuan waktu. Jadi dia dibaginya waktu. Nah, teknologi TDMA dapat melayani 3 sesi penelponan sekaligus. Ya, sekarang kalau kita lihat, kalau di WhatsApp atau di sebuah aplikasi berusaha juga bisa menambahkan telepon sampai 3 telepon juga sekaligus. Sementara zaman dahulu ternyata udah bisa juga zaman 2G ya. Kemudian jadi sebuah channel frekuensi itu dapat melayani 3 sesi penelponan pada jeda waktu yang berbeda. Sementara di zaman sekarang dalam waktu yang sama 3, 4 sampai lebih pun itu tetap bisa kita lakukan proses komunikasi. Nah, personal digital seluler itu memiliki cara kerja yang relatif sama dengan TDMA. Perbedaannya adalah area implementasinya. Jadi TDMA itu lebih banyak digunakan di Amerika Serikat, sedangkan PDC itu banyak diimplementasikan di Jepang. IDEN itu sendiri merupakan teknologi yang hanya digunakan di perangkat dengan merek tertentu. Jadi teknologi ini merupakan milik perusahaan teknologi komunikasi. Jadi seperti Motorola, kemudian dipopulerkan oleh perusahaan Nextel. Jadi dan berbasis teknologi TDMA dengan struktur GSM yang bekerja pada frekuensi 800 MHz. Nah, umumnya digunakan untuk aplikasi Private Mobile Radio atau PMA dan Post to Talk. Nah, kemudian Digital European Cordless Telephone atau DICT. DICT ini yang berbasiskan teknologi TDMA itu difokuskan untuk keperluan bisnis dengan skala enterprise. Jadi skala-skala perusahaan. Nah, bukan service provider. Ya, yang melayani pengguna dalam jumlah yang sangat banyak. Ukuran sel radio yang tidak terlalu besar juga menyebabkan teknologi ini hanya digunakan dalam rentang yang terbatas. Ya, memang ada namanya batasan-batasan. Jadi kayak private. Private, jadi bersifat rahasia. Nah, atau disebut kalau untuk yang kemarin kita bahas juga tentang teknologi VoIP, ya, telepon VoIP. Kemudian sekitar 32 kB per second per channel. Kemudian pengalokasian bandwidth frekuensi yang lebar ini menghasilkan kualitas suara atau data yang lebih baik. Nah, Personal Handphone Service atau PHXPS itu merupakan bagian juga dari 2G. Ya, bagian dari 2G.
PAS ini merupakan teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan di Jepang. Teknologi ini tidak berbeda jauh dari DICT yang juga mengalokasikan 32 kilobyte per second channel untuk menjaga kualitasnya. Teknologi ini difokuskan untuk kepentingan di dalam lingkungan populasi tinggi sehingga coverage area atau FBA tidak terlalu luas. Biasanya teknologi PAS menempatkan BTS, Base Transmission System, di lokasi sekitar area keramaian seperti mall dan perkantoran. Dan CDMA itu berbeda dengan teknologi 2G lainnya karena teknologi ini berbasis kode division multiple access atau CDMA. Jadi teknologi ini meningkatkan kapasitas sesi penelponan dengan menggunakan sebuah metode pengkodean yang unik untuk setiap kanal frekuensi yang digunakannya. Dengan adanya sistem pengkodean ini, maka lalu lintas dan alokasi waktu itu masing-masing sesi dapat diatur. Frekuensi yang digunakan pada teknologi ini adalah 800 MHz. Namun terdapat varian lain yang berada di frekuensi 1900 MHz. Global System atau for mobile itu teknologi GSM yang menggunakan sistem TDMA juga, ya, TDMA, ya, atau disebut dengan alokasi kurang lebih sekitar 8 pengguna di dalam satu channel frekuensi sebesar 200 kHz per satuan waktu. Awalnya frekuensi yang digunakan adalah 900 MHz, ya, 900 MHz. Nah, sementara kemampuan teknologi 2G itu generasi kedua selain digunakan untuk komunikasi suara juga bisa untuk SMS atau short message service. Jadi layanan dua arah untuk mengirim pesan pendek sebanyak 160 karakter, voicemail, call waiting, dan transfer data dengan kecepatan semaksimal 9600 bps atau bit per second. Nah, kelemahan dari 2G ini adalah kecepatan transfer data masih rendah. Jadi tidak efisien untuk traffic rendah. Jangkauan jaringannya masih terbatas dan sangat tergantung pada BTS. Jadi harus kita dekat-dekat tuh dari BTS baru kita bisa berkomunikasi dengan telepon genggam lainnya. Wah, repot juga ya. Jadi maka lahirlah yang namanya 3 generation atau 3G. Antara tahun 2001 sampai tahun 2003 F2Rev 0 pada CDMA dan UMTS pada GSM pertama yang merupakan cikal bakal generasi dari 3G itu keluar. Tapi ini bukan berarti GPRS telah mati. Jadi justru saat itu muncul lagi Enchant. Ini diharapkan akan menjadi pengganti dari GPRS yang baik ya. Karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat sih sebagai teknologi yang dapat bekerja sebagai berikut. Jadi ada pertama yaitu mempunyai kecepatan transfer data sebesar 144 kB per second. Kemudian mempunyai kecepatan transfer data sebesar 384 kB per second dan mempunyai kecepatan transfer data sebesar 2 MB per second. Nah, dari persyaratan di atas terhitung 5 teknologi untuk 3G, yakni yang pertama ada WCDMA, CDMA 2000, TDCS, TDMA, UAC, dan DICT. Nah, teknologi 3G diperkenalkan pada awalnya adalah untuk tujuan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu menambah efisiensi dan kapasitas jaringan, menambah kemampuan jelajah atau roaming untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi, peningkatan kualitas layanan dan mendukung kebutuhan internet. Frekuensi yang digunakan oleh 3G yaitu frekuensi penerimaan atau downlink dan pengiriman atau uplink. Nah, yang termasuk ke dalam teknologi 3G itu ada EG, Enhanced Data Rate for Global atau disebut dengan GSM Evolution atau EGPRS, kemudian WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access atau UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Kemudian ada nama CDMA 2000, TD-CDMA, HSPS, DPS, HSUPA, HSPA, FOMA, HSUPA,
TDS, SCDMA. Nah, kemampuan teknologi dari 3G ini memiliki kecepatan transfer data cepat sehingga dapat melayani layanan data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, game on demand, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dari 3G ini, kualitas suara yang lebih bagus, keamanan yang terjamin, kecepatan data mencapai 2 MB per second, sehingga ada yang namanya slowly, tapi tetap cepat. Nah, support beberapa koneksi secara simultan, infrastrukturnya bersama dapat mensupport juga banyak operator dialokasikan yang sama. Roaming nasional dan internasional bisa menangani packets and circuit switches, efisiensi spektrum, support untuk multiple cell layer, CO assistance, dan mekanisme billing yang baru tergantung dari volume data. Nah, 5 generation ini yang lebih ngeri lagi ya. 5 generation itu teknologi 3,5G. Ini memungkinkan penggunaannya untuk mengunduh beragam sajian multimedia. Wow, seperti streaming video. Jadi live streaming di YouTube mungkin ya kan, streaming musik, mobile TV, permainan daring online dan lain sebagainya. HDPA merupakan teknologi digunakannya yaitu HDPA dan WaveBro atau wireless broadband. Nah, baru lahir yang namanya 4G. 4G itu memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat daripada CDMA. Nah, dapat memberikan kecepatan hingga 1 GB per second. Artinya, jika kita di rumah atau 100 MB per second ketika kita berpergian. Jadi kalau misalnya kita di rumah itu sampai 1 GB per second. Tapi kalau misalnya kita berpergian karena kita alat komunikasi juga sering berpindah-pindah, makanya menjadi 100 MB per second. Nah, 4G adalah singkatan dari istilah bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Jadi istilah pada umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi tersebut. Nah, sistem 4G akan dapat menyediakan solusi IP komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja. Ini akan dicapai setelah teknologi kabel dan nirkabel dapat dikonversikan ya dan mampu menghasilkan kecepatan 100 MB per second setiap detiknya, 1 GB per detik baik dalam maupun luar ruangan. Nah, semua jenis radio transmisi seperti GSM, TDMA, 5G dan lain sebagainya itu merupakan integrasi voice dan data dalam channel yang sama. Kemudian lahirlah yang namanya 5 generation yang tadi. Nah, ini 5 generation. 5 generation itu merupakan jaringan seluler generasi kelima atau 5 generasi nirkabel sistem. Nah, saat ini 5 generation itu bukan istilah resmi yang digunakan untuk spesifikasi tertentu atau dokumen resmi belum diumumkan oleh perusahaan telekomunikasi. Provider yang ada di Indonesia itu banyak, tapi belum ada yang menemukan yang namanya teknologi 5G. Cuma di 5G itu merupakan puncak ya, puncaknya. Nah, puncak atau lapisan PCB raid bersih merupakan puncak untuk teknologi upload tertinggi. Kenapa? Karena dia mainnya itu sudah gigabyte per second. Nah, ini kalau kita lihat juga harganya memang agak tinggi. Jadi dalam porsi yang lebih besar, tapi memang kita kemungkinan sih puas menggunakan yang namanya layanan 5G. Nah, ini merupakan sumbernya. Sumbernya juga Bapak ambil dari BINUS tadi ya. Dari BINUS. Bahan bacaan ini Bapak ambil dari sisbinus.ac.id. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.